Mungkin kalian sebelumnya pernah mendengar tentang istilah semakin berkelompok, maka semakin lemah. Atau semakin besar sebuah kelompok, semakin sulit mencapai kesepakatan. Ada juga yang beranggapan pekerjaan terasa lebih lambat saat dikerjakan bersama-sama dalam tim besar. Fenomena ini sering disebut sebagai social losing atau lemahnya kontribusi individu dalam kelompok besar. Yuk kita bahas lebih dalam. Social losing adalah fenomena psikologis di mana seseorang cenderung untuk mengurangi usaha atau kontribusinya saat bekerja dalam kelompok. Semakin besar kelompoknya, semakin besar pula kemungkinan seseorang merasa bahwa kontribusi mereka kurang berarti. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Max Ringelmann, seorang insinyur asal Perancis. Dalam eksperimennya, ia menemukan bahwa saat sekelompok orang menarik tali bersama-sama, tenaga individu cenderung menurun dibandingkan saat mereka melakukannya sendiri. Ya, bisa kita simpulkan bahwa ketika melakukan suatu hal bersama-sama, kita merasa menyepelekan hal tersebut karena kita menggantungkan kekuatan dari orang lain. Lain halnya jika kita melakukannya sendiri, kita akan merasa tidak ada tenaga lain yang bisa mengendalikan hal ini kecuali diri kita sendiri. Jadi, secara otomatis kita akan mengerahkan semua tenaga untuk melakukan hal tersebut. Benar bukan? Lalu, apa yang membuat orang cenderung melemah dalam kelompok besar? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, difusi tanggung jawab. Ketika berkelompok, kita sering mengatakan, kan ada orang lain yang bisa mengerjakannya. Nah, secara tidak langsung itu sudah membuat rasa tanggung jawab kita berkurang, karena kita terlalu mengandalkan orang lain. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas. Ketika hasil akhir tidak langsung dikaitkan dengan usaha individu, orang cenderung merasa aman untuk tidak bekerja keras. Setiap individu akan selalu mencari aman di balik kelompoknya. Yang ketiga, motivasi berkurang. Jika seseorang merasa bahwa kontribusinya tidak terlalu berdampak, maka motivasinya pun ikut menurun. Motivasi ini juga bisa diartikan sebagai penghargaan. Karena ketika seseorang merasa apa yang telah dilakukan tidak berdampak atau kurang dihargai, maka semangat untuk bekerja keras akan menurun. Karena pada dasarnya, setiap orang tidak suka disepelekan. Tapi, dari pernyataan tadi, bukan berarti semua kelompok besar tidak efisien. Ada beberapa cara untuk mengatasi social losing dan meningkatkan efektivitas kelompok. Yang pertama, tugas yang jelas dan spesifik. Berikan tanggung jawab individu yang terukur dan jelas untuk memastikan semua orang merasa dibutuhkan. Tentunya dengan memberi mereka kepercayaan, karena jika kita dipercaya, itu akan memotivasi diri kita untuk berusaha keras memberikan yang terbaik akan suatu hal. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas. Pastikan hasil kerja setiap anggota kelompok dapat dievaluasi secara transparan. Jadi, setelah adanya pembagian tugas yang jelas, di sini bisa lebih mudah untuk mengevaluasi agar perasaan menyepelekan yang kerap muncul bisa kita hindari. Yang ketiga, peningkatan motivasi. Ciptakan lingkungan di mana kontribusi individu dihargai, baik secara material maupun emosional. Siapa di sini yang tidak suka dihargai? Ya,
Setiap orang pasti merasa puas jika tindakannya selalu dihargai sekecil apapun itu. Jadi, usahakan selalu menciptakan lingkungan yang selalu bisa menghargai usaha orang lain, tidak saling menjatuhkan, dan bersama-sama selalu memberi semangat di dalam sebuah kelompok. Fenomena ini bisa kita lihat di berbagai aspek kehidupan. Misalnya, di tempat kerja saat anggota tim merasa tugas mereka tidak signifikan, atau di lingkungan sekolah saat kerja kelompok hanya dikerjakan oleh beberapa orang saja. Perlu diingat bahwa kerjasama dalam kelompok tetap memiliki kelebihan besar, seperti berbagi ide dan saling mendukung. Namun, memastikan setiap orang terlibat secara aktif adalah kunci agar kelompok tidak menjadi lemah. Jadi, apakah kamu pernah mengalami social loafing dalam kehidupanmu? Dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.